tadi kompres jam berapa? Pelakunya lebih dari satu, karena kalau lihat tubuhnya korban, ada upaya pengaburan. Ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memang kita meneliti langsung. Saya beberapa kali pengalaman di Aceh dan pengalaman dengan uji balistik di kasus Paniai juga. Itu kami menarik sudut tembakan, kami karakter lubang, terus logika yang sederhana. Ada minimal 19 gitu ya. Kami temukan 19 titik lubang kalau di dalam. Komnas HAM pojokkan polisi. Bukti kejadian akhirnya diungkap. Mereka terdiam 1000 bahasa. Dua sisi dunia. Kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Presidium Alumni 212 dukung Komnas HAM dan Bareskrim tuntaskan kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Gelora.com. Pelakunya lebih dari satu. Berarti ini ada, sebelum itu ada penyiksaan juga berarti Pak? Kami menduga bahwa ada peristiwa, ya dugaan kami ada peristiwa penyiksaan dan dugaan kami atau extrajudicial killing. Bisa satu di antara dua itu atau dua-duanya. Kurang lebih 16 atau 15 titik lubang, yang kena cuma satu gitu, dan itu di sini. Dan dengan berbagai cerita itu kami uji dengan ahli, itu kemungkinan besar memang diduga tembakannya jaraknya sangat pendek, tidak lebih dari 1 meter. Baik. Oleh karenanya, saya kira lubang-lubang yang lain itu adalah lubang-lubang untuk mengamburkan arah tembakan. Ketika kami tarik dengan benang gitu ya, dengan alat di situ, ini nggak mungkin kalau nyasar sesuatu yang bisa mematikan kena tubuhnya dan lain sebagainya. Makanya kami sebut ini pengalihan, dan ini persis kayak beberapa kasus yang lain. Yang lain adalah serpihan peluru. Ketika kami juga dapat informasi dari pihak kepolisian, karena kami juga komunikasi, kami minta beberapa informasi soal serpihan peluru itu, ada peluru yang pecah. Model peluru model removing gini ini rekoset gitu. Lah kalau rekoset memang dengan tipologi kayak begitu itu tidak mungkin ditujukan langsung. Lah rekoset itu ya salah satunya memang untuk mengaburkan alur tembak, sudut tembak dan lain sebagainya. Makanya kami bilang ada sesuatu yang kepingin mengaburkan arah tembak sehingga nggak tahu nih siapa pelakunya. Nah, itu yang kami ketemukan. Tapi kalau tadi ditanya siapa pelakunya, memang dugaannya lebih dari 1 orang. Apalagi kami temukan potensial peristiwanya adalah peristiwa yang antara pelaku sama korban itu terjadi body contact gitu. Ada hubungan langsung, beberapa tubuh di foto itu yang memang menunjukkan ada jejas jejas itu istilahnya tekanan di daging yang menimbulkan bercak gitu, bekas. Ada bercak-bercak terlihat begitu? Bukan. Kalau kita dicekik, itu selalu ada bekasnya. Betul, atau kalau kita di remes gini, itu juga ada bekasnya. Dan ini pola kayak begini juga kami temukan di kasus-kasus yang lain. Makanya ketika kami lihat dokumentasi, terus ini harus kita uji dengan ahli gitu. Makanya kita juga uji dengan ahli, kita tanya ke ahli, kemungkinan ini luka ini karena luka gini, kemungkinan bekas ini bekas karena ketuaan kulit, karena lebam mayat gitu ya, usia mayat, atau karena apa. Dia dicek dan sebagainya, dia bilang ini jejas intravidal. Jadi ini memang ada tekanan, bahkan dia sebutin agak detail, dan itu juga kami tulis dalam laporan. Sehingga makanya kami menyatakan bahwa antara pelaku sama korban itu punya rentang waktu yang saling berdekatan. Apalagi ada beberapa titik di tubuh itu yang menandakan bahwa ada satu aktivitas yang memang membuat korban ini tidak berdaya gitu. Baik. Nah itu yang kami temukan, karena memang lukanya cukup besar, terus nggak ada pertolongan pertama, terus masih ada media komunikasi yang cukup lumayan.
terus kita uji apakah betul kalau luka seperti ini dengan rentang waktu yang cukup ke ahli, rentang waktu 5 sampai 6 jam. Presidium Alumni 212 Aminuddin mendukung Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dan Badan Reses Kriminal Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM atas tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek. Penuntasan kasus ini dinilai penting mengingat dalam salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila kedua dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dari awal berdirinya Presidium Alumni 212 sudah di domain itu konsen dengan HAM, kata Aminuddin saat dihubungi Selasa 22 Desember. Sekjen Gerakan Cinta Negeri ini juga menyayangkan aktor negara yang digaji oleh uang rakyat yang seharusnya melindungi, mengayomi justru menzolimi rakyat. Aminuddin menambahkan, sejak tahun 2017 Presidium Alumni 212 telah lantang membela dugaan kriminalisasi ulama. Saat itu, kata Amin, Presidium Alumni 212 mendesak Komnas HAM untuk mengeluarkan rekomendasi soal terjadinya pelanggaran HAM terhadap ulama di masa pemerintahan Joko Widodo. Dulu kita bela aktivis dan ulama yang dikriminalisasi, tandas Amin. Oleh sebab itu, pihaknya jika diperlukan bakal membentuk tim independen untuk membantu mempercepat penuntasan kasus tersebut. Ketika rakyat meminta kasus pembunuhan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek, negara harus merespon dengan cepat. Karena kejadian pembantaian terhadap 6 Laskar FPI itu merupakan extrajudicial killing, pungkas Amin. Orang tua Laskar FPI. Setelah dibunuh, anak kami difitnah membawa senjata. Orang tua salah satu Laskar FPI yang tewas, Faiz Ahmad Syukur, Suhada, akhirnya angkat bicara terkait peristiwa yang menimpa anaknya itu. Kepada wartawan di kantor Komnas HAM di Jakarta, Suhada mengaku keluarga sangat terpukul dengan peristiwa itu. Kami keluarga sangat terpukul, ungkap Suhada. Yang tak kalah membuat terpukul adalah Suhada menyebut bahwa polisi bukan saja membunuh anaknya, tapi juga sudah memfitnah karena menyebut anaknya membawa senjata. Karena setelah dibunuh, kemudian difitnah membawa senjata api, senjata tajam, dan lain sebagainya, sambungnya. Hal lain yang membuat keluarga tidak terima adalah pernyataan polisi yang menyebut anaknya melakukan penyerangan. Yang paling mengenaskan, anak kami dianggap menyerang polisi, tuturnya. Menurutnya, itu adalah keterangan sepihak kepolisian yang sangat tidak logis. Karena putra kami sedang mengawal atau konvoi kendaraan untuk menuju Karawang, katanya. Usai mengetahui anaknya tewas dalam peristiwa tersebut, sambungnya, ia langsung bergegas sendiri ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sesampainya di sana, ia malah tak diperbolehkan melihat jenazah anaknya. Saya diusir setibanya sampai di sana, bebernya. Suhada juga mengungkap bahwa saat melihat jenazah anaknya, terdapat luka bekas tembakan di dada kiri. Dadanya sebelah kiri ada bekas tembakan, dan di tangannya ada lebam penyiksaan. Ini sangat membuat kami sangat terpukul, tanda Suhada. Sebagai informasi, Komnas HAM telah menerima dokumen berupa CCTV dari Jasa Marga dan foto 6 jenazah dari Rumah Sakit Polri sebelum dilakukan autopsi. Hal itu membuktikan membuat informasi simpang siur mengenai tewasnya 6 simpatisan FPI. Pasalnya, baik polisi maupun FPI sama-sama bersikukuh dengan versi masing-masing. Polisi menyebut anggota polisi terpaksa menembak Laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Namun hal itu dibantah oleh FPI yang menyebut keterangan polisi tidak benar. Versi FPI, justru polisi yang menyerang Laskar FPI sekaligus membantah pernyataan polisi terkait kepemilikan senjata api dalam peristiwa tersebut. Pengakuan ayah Laskar, kami diberitahu polisi, anak bapak kami bunuh. Orang tua salah satu Laskar FPI, Faiz Ahmad Syukur, Suhada mengaku sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa anaknya.
Faiz Ahmad Syukur menjadi satu dari 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab yang tewas ditembus peluru polisi di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada Senin 7 Desember. Suhada mengaku hal itu karena keluarga tidak mendapat informasi langsung dari kepolisian. Terpukulnya karena kami tidak menerima informasi secara langsung dari pihak kepolisian, ungkap Suhada di kantor Komnas HAM di Jakarta Senin 21 Desember 2020. Bahkan, pihak keluarga juga tidak mendapat surat keterangan dari pihak kepolisian. Setelah anak kami tidak ada, pihak polisi baru memberitahu bahwa anak bapak kami bunuh dan surat keterangan itu enggak ada, beber Suhada. Hal lain sangat disesalkan Suhada adalah polisi menyebut anaknya melawan polisi dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Karena saat kejadian, Polri sebelumnya mengklaim mengamankan barang bukti dari peristiwa tersebut. Yang paling mengenaskan, anak kami dianggap menyerang polisi, katanya. Menurutnya, keterangan yang disampaikan polisi itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena putra kami sedang mengawal atau konvoi kendaraan untuk menuju Karawang dan tiba-tiba diserang polisi, ungkap Suhada. Sementara, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam memastikan pihaknya mengumpulkan semua informasi untuk mendapatkan titik terang peristiwa tersebut. Komnas HAM sudah menerima berbagai informasi, keterangan, dan pandangan hukum dari keluarga, organisasi, tim kuasa yang menurut kami semakin membuat detailnya peristiwa, katanya. Ia juga memastikan bahwa peristiwa ini menjadi atensi bagi Komnas HAM. Dalam konteks HAM, penting bagi kita semua memastikan bahwa penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan, tandasnya. Sebagai informasi, Komnas HAM telah menerima dokumen berupa CCTV dari Jasa Marga dan foto 6 jenazah dari Rumah Sakit Polri sebelum dilakukan autopsi. Hal ini untuk membuka informasi simpang siur mengenai tewasnya 6 simpatisan FPI. Pasalnya, baik polisi maupun FPI sama-sama bersikukuh dengan versi masing-masing. Polisi menyebut anggota Polri terpaksa menembak laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Namun hal itu dibantah oleh FPI yang menyebut keterangan polisi tidak benar. Versi FPI, justru polisi yang menyerang laskar FPI sekaligus membantah pernyataan polisi terkait kepemilikan senjata api dalam peristiwa tersebut.